Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Rahmat MSI, Bapak Dr. Prayoga Bestari MSI, dan Ibu Sri Wahyuni Tanzil MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Fujiana Jalfia, sebagai moderator, Tria sebagai presentator pertama, Raisa sebagai presentator kedua, Dedi sebagai presentator ketiga, Cynthia sebagai presentator keempat, Salsabila sebagai presentator kelima, dan yang terakhir Amelia sebagai presentator keenam. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Pembagian Kekuasaan dan Teori Lembaga Perwakilan Kekuasaan. Kekuasaan negara menetapkan, melaksanakan, dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum, apalagi dalam negara kesejahteraan, di mana negara berhak ikut campur hampir di seluruh bidang kehidupan rakyat, sehingga penggunaan kekuasaan negara itu mempunyai potensi melanggar hak-hak rakyat yang ada dalam negara tersebut. Bahkan hak-hak rakyat yang paling mendasar pun, hak asasi manusia pun dapat dilanggar. Dalam hal ini, menurut Kartodihardjo, lembaga merupakan instrumen yang mengatur hubungan antar individu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Tria. Kepada Tria, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, kita mulai dari sejarah pembentukan lembaga perwakilan. Terdapat beberapa istilah lembaga perwakilan, yaitu legislatur, assembly, dan parlemen. Istilah legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi utama dari lembaga, yaitu pembuat undang-undang atau legislasi. Sedangkan istilah assembly, yaitu bahwa lembaga tersebut merupakan wadah berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Istilah parlemen berasal dari kata parler, artinya bicara. Parlemen dianggap sebagai tempat bicara atau merundingkan masalah-masalah dalam kenegaraan. Istilah-istilah tersebut menunjuk pada sejarah perkembangan lembaga perwakilan di dunia, di mana istilah legislatur biasa digunakan di Amerika Serikat, sementara istilah parlemen atau assembly lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa atau non-Amerika Serikat. Yang dibentuk di Inggris pada abad pertengahan merupakan parlemen pertama di dunia. Parlemen saat itu hanya terdiri dari raja, bangsawan, tuan tanah, serta petinggi agama. Pada abad 14, raja mengembangkan media untuk meminta nasihat atau informasi kepada petinggi kerajaan tentang berbagai persoalan. Para petinggi kerajaan memainkan peran sebagai penasihat raja dan menjadi awal dari kekuasaan House of Lords semakin hari semakin besar, mendorong raja untuk mengurangi hak-hak lembaga tersebut, namun menimbulkan konflik di antara keduanya. Dasar-dasar monarki konstitusional di Inggris juga mulai terbentuk. Dalam perkembangan berikutnya, rakyat dan kalangan menengah merasa sebagai kelompok yang terkena dampak langsung dari setiap kebijakan yang dibuat menuntut untuk dilibatkan dalam pembicaraan menyangkut pajak dan rencana anggaran. Nah, dari sinilah kemudian lahir perwakilan rakyat yang disebut House of Commons. Selanjutnya, kedua lembaga ini berkembang menjadi parlementum atau parlemen yang merupakan lembaga perwakilan rakyat modern. Perkembangan parlemen di Inggris menunjukkan besarnya pengaruh perkembangan sosioekonomi terhadap sistem politik. Sementara, dampak revolusi industri yang terjadi pada abad 19 mendorong adanya alokasi kursi parlemen bagi daerah-daerah industri. The Great Reform, ARC, tahun 1832 juga memperkuat berbagai kekuatan di dalam parlemen. Lembaga perwakilan menjadi salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan negara. Diperlukan juga pengawasan terhadap semua kegiatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, agar segala yang dilakukan benar-benar menjadi apa yang diamanahkan oleh rakyat. Saya persilakan kepada Raisa untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih kepada Tria. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori pembagian kekuasaan. Pembahasan teori pembagian kekuasaan ini sangat terkenal dan hingga saat ini banyak ditetapkan dalam sistem pemerintahan sejumlah negara-negara di dunia. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara diperlukan untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut atau mutlak seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Adapun dua tokoh yang sangat terkenal dalam pemikiran tentang teori pembagian kekuasaan yakni
John Locke, dan Montesquieu. Yang pertama ada John Locke. John Locke adalah orang pertama yang mengemukakan teori pembagian kekuasaan negara. John Locke mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara dibagi dalam beberapa organ negara yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Karena pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. Ia mengusulkan agar pemerintahan atau raja tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan dalam pemegangan kekuasaan. Hal tersebut ia tulis dalam buku yang berjudul Two Theories on Civil Government 1660. Adapun pembagian kekuasaan menurut John Locke yakni pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang terakhir ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Baik, pemateri selanjutnya, silahkan Dedi. Terima kasih kepada Raisa. Baik, saya akan melanjutkan mengenai teori pembagian negara menurut Montesquieu. Teori pembagian negara menurut Montesquieu ini adalah pengembangan atau penyempurnaan dari teori pembagian negara yang telah dikemukakan oleh John Locke. Montesquieu adalah seorang ahli hukum asal Prancis yang selama hidupnya ia berprofesi sebagai hakim. Montesquieu menuangkan pemikirannya ini dalam sebuah buku yang berjudul The Spirit of Law. Dalam bukunya ini, ia menguraikan bahwa kekuasaan di dalam negara itu harus dibagi ke dalam 3 cabang. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua adalah eksekutif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Lembaga legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Dan lembaga eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan lembaga yudikatif memiliki kekuasaan untuk mengadili pelanggaran atas undang-undang. Menurut Montesquieu, ketiga lembaga ini tidak boleh saling berkaitan, baik itu mengenai tugas atau fungsinya. Dikemukakan terdapat perbedaan di antara keduanya. Jika pada teori John Locke, lembaga kehakiman itu menyatu dengan eksekutif, maka dalam teori Montesquieu, lembaga kehakiman itu berdiri sendiri, yaitu dalam lembaga yudikatif. Demikian untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Cynthia. Baik, terima kasih kepada Dedi. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintah pusat berlangsung pada lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan kondusif. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal konsekuensinya diterapkan kepada asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. Baik, terima kasih Cynthia. Di sini dalam teori lembaga perwakilan terdapat teori-teori lembaga perwakilan, yaitu diantaranya ada teori mandat. Nah, menurut teori ini, wakil dianggap duduk dalam lembaga perwakilan karena mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Nah,
ajaran ini muncul di Perancis pada masa revolusi dan dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau dan diperkuat oleh Pétion. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, maka teori mandat ini menyesuaikan diri dengan kebutuhan zamannya. Nah, pertama kali lahir teori mandat ini disebut ada juga mandat imperatif. Nah, menurut ajaran mandat imperatif ini, wakil dalam bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilkannya. Wakil ini tidak boleh bertindak di luar instruksi tersebut, dan apabila ada hal-hal baru yang tidak terdapat dalam instruksi tersebut, maka wakil harus mendapat instruksi baru. Nah, kalau setiap kali ada masalah baru, ini berarti menghambat tugas dari perwakilan tersebut, maka terlahirlah teori mandat baru ini. Nah, selanjutnya ada mandat bebas. Nah, teori ini dipelopori oleh Abbé Sieyès di Perancis dan Blackstone di Inggris. Nah, teori ini berpendapat bahwa wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilkannya. Menurut teori ini, orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilkannya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilkannya atau atas nama rakyat. Nah, teori ini pun kemudian berkembang lagi, yaitu ada mandat representatif. Nah, dalam mandat representatif ini, bahwa teori ini dianggap bergabung dalam suatu lembaga perwakilan, rakyat ini memilih serta memberikan mandat terhadap lembaga perwakilan. Nah, sehingga wakil tersebut itu tidak ada hubungannya dengan pemilihannya. Nah, dari dalam teori kebebasan, wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terkait secara ketat kepada terwakil. Terwakil telah memberikan kepercayaan kepadanya selaku wakil, karena itu pertimbangan wakil secara pribadi yang memperlihatkan keseluruhan aspek yang terkait kepada masalah yang dihadapi amat menentukan keputusan dan sikap wakil. Bahwa berlawanan dengan teori mandat itu, maka logika teori kebebasan wakil ini lebih berfokus kepada operasionalisasi tugas wakil itu sendiri. Adanya kemungkinan bahwa terwakil tidak merasa terwakili dalam beberapa atau sejumlah masalah karena ketidaksepemahamannya dengan wakil tidak dapat dielahkan dalam teori ini. Akan tetapi tidaklah berarti bahwa hak terwakil untuk mengontrol tindakan wakilnya ini tidak berfungsi. Hanya saja kontrol itu memang tidak berlangsung secara terus-menerus. Dalam hal ini, terwakil masih dapat menghukum wakilnya dengan menarik dukungannya di dalam pemilihan umum berikut, seperti halnya kayak tindakan akhir dari terwakili menurut teori mandat itu. Sekian, saya persilakan kepada Amal. Terima kasih kepada Salsa. Baik, saya akan melanjutkan mengenai teori organ. Teori ini, negara merupakan suatu organisme yang memiliki perlengkapan secara eksekutif, parlemen, dan memiliki rakyat di mana secara keseluruhannya itu saling ketergantungan satu sama lain. Kemudian, setelah rakyat memilih lembaga perwakilan, mereka tidak perlu lagi mencampuri suatu lembaga tersebut, hingga memiliki sifat kebebasan dan berfungsi sesuai dengan kewenangan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Teori sosiologi Dekker. Lembaga perwakilan merupakan suatu bangunan yang politis, yang bagian dari bangunan masyarakat sosial, di mana orang yang pemilih akan memilih sesuatu yang benar di dalam kenegaraannya dan akan menjunjung tinggi akan adanya kebenaran dalam membela kepentingan pemilih. Teori hukum objektif dari publik. Ini didasari oleh hubungan antara rakyat dan parlemen yang menciptakan suatu kesolidaritasan. Wakil rakyat dapat melakukan tugas kenegaraannya atas nama rakyat, di mana dalam menjalankan tugas-tugasnya kenegaraannya tersebut tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Jadi, menjadikan suatu rakyat yang memilih wakilnya dan suatu parlemen
parlemen menjalankan tugasnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman semua, demikianlah presentasi kelompok IPA terkait teori-teori pembagian kekuasaan dan teori lembaga perwakilan. Tapi sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Teori pembagian kekuasaan pertama kali dipopulerkan oleh John Locke. John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3, yakni pembentukan undang-undang legislatif, pelaksana undang-undang eksekutif, dan badan-badan luar negeri federatif. Teori John Locke kemudian disempurnakan oleh Montesquieu. Ia membagi kekuasaan menjadi 3, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi eksekutif dan legislatif sama dengan teorinya John Locke. Yang berbeda adalah lembaga yudikatif yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Lembaga perwakilan terbentuk karena adanya 2 teori klasik mengenai hakikat hubungan wakil dan terwakili. Menurut Ferdinand, teori-teori lembaga perwakilan yaitu teori mandat, teori kebebasan, teori organ, teori sosiologi Eker, dan teori hukum objektif dari Dugian. Konsep demokrasi, perwakilan indirect democracy. Ini warga dibagi menjadi 2, yaitu kelompok yang mewakili disebut wakil, dan kelompok yang diwakili disebut sebagai terwakil. Para wakil merupakan kelompok orang yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama terwakil yang jumlahnya lebih besar. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam menyebut lembaga perwakilan, antara lain legislature, assembly, dan parlemen. Demikianlah kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.